ketemu lagi ya, nama saya Mehdi Riza. Kapan lalu kita sudah ketemu sih tentang keuangan ya. Sekarang kita belajar tentang BMC. Nah, apa itu BMC? Business Model Canvas. Nah, itu apa sih? Nah, Business Model Canvas sih. Nah, ini apa kok satu lembar begitu? Nah, itu namanya juga kanvas. Kanvas itu hanya satu gambaran begitu. Gimana caranya kita dengan satu gambaran itu bisa melihat usahanya teman-teman. Ya, gunanya itu apa? BMC ini. BMC ini sebetulnya digunakan untuk melihat usaha kita itu secara general, itu seperti apa. Kemudian yang kedua, sekarang nih kalau misalnya teman-teman itu mau ketemu sama orang untuk misalnya untuk diskusi usahanya atau bahkan untuk minta tambahan dana misalnya. Nah, itu kita akan belajar ya satu dari satu. Nah, di sini kita lihat itu ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 kotak. Nah, 7 kotak ini apa aja? Ada tentang produk, kegiatan utama, sumber daya utama, target konsumen, strategi penjualan, rencana keuangan, dan modal usaha. Nah, ini kotak-kotak ini dibuat sedemikian rupa supaya kita ini bisa langsung tahu sebetulnya usaha itu yang harus disiapin itu apa aja, ada di sini semua. Nah, ini, lihat sebelah sini. Ini sebetulnya BMC itu kalau di kelihatan 7 itu kan ribet ya, sebetulnya cuma dibagi 2 secara umum, satu sebelah kanan dan sebelah kiri ini, seperti di sini ini adalah di area eksternal atau di daerah di luar kita. Nah, ini seperti apa? Seperti berhubungan dengan target konsumen, kemudian strategi penjualan seperti apa, kemudian modal, mungkin kita modal ini nggak hanya dari diri sendiri, kita ada pihak ketiga. Nah, ini makanya itu sebelah sini semua. Kemudian yang satunya lagi itu masalah tentang internal kita, tentang produknya kita itu seperti apa, kemudian kegiatan utama itu berhubungan dengan apa yang utama yang dikerjain supaya produknya itu bisa bagus, bisa kita jual. Nah, kemudian sumber daya utama itu sumber daya itu apa aja? Ada 3 sih sebetulnya, ada alat, ada bahan, sama tenaga kerja. Nah, itu bagian di internal kita. Kemudian rencana keuangan. Nah, rencana keuangan itu otomatis apa yang harus kita siapin sebelum punya usaha dan nanti pada waktu usaha. Nah, ini makanya seperti ini lagi. Kalau dijelasin BMC itu seperti ini. Nah, terus ada lagi yang di pojok kanan sendiri nih. Itu apaan sih? Itu sebetulnya penjelasan. Nah, ini nih ada nama usaha, jenis usaha, dan deskripsi singkat usaha. Nah, masa sih kita mau usaha itu nggak ada nama kan? Nah, minimal itu kita kasih nama lah usaha kita itu apa. Nah, kalau di contoh di sini nama usahanya itu keripik bayam Japri misalnya. Nah, itu tulis atau mau apa. Nah, jenis usaha itu berhubungan dengan jenis usahanya itu apa, mau misalnya fashion atau berhubungan dengan kuliner atau tentang art misalnya, yaitu kita masuk mana. Nah, kalau otomatis keripik bayam ini kan otomatis cemilan dan makanan, maksudnya kuliner. Nah, kemudian deskripsi usaha. Deskripsi usaha itu ya udah kita jelasin keripik bayam kita itu apa sih, kelebihannya itu apa, manfaatnya itu apa. Nah, seperti ini nih. Jadi bahannya seger, tanpa pengawet, penyedap rasa, kemudian untuk anak-anak sampai orang tua. Nah, ini deskripsi ini yang sebisa mungkin untuk mewakili usaha kita itu seperti apa. Nah, otomatis kita balik lagi ke BMC yang secara ya. Nah, ini sekarang kita bahas satu persatu. Nah, sekarang kita sebaiknya
ada orang yang dimulai dari sebelah kanan dulu bagian masalah eksternal, ada yang mulai dari internal. Oke, kalau ini anggap aja kita dimulai dari internal dulu. Gimana dimulai dari produk, masalah produk. Nah, ini ada kita jelasin tentang produk yang ditawarkan itu apa. Otomatis keripik bayam ya. Kemudian keunggulan itu apa? Rasa enak, murah, bergizi misalnya. Nah, kemudian yang berikutnya perbandingan dengan produk lain. Nah, ini sebetulnya penting karena apa? Dengan kita itu ngerti perbandingan dengan kompetitor, itu kita ngerti kenapa kompetitor itu lebih laris. Kemudian kita juga bisa tahu mungkin ada celah yang bisa kita selesaikan atau jadi kelebihannya produk kita. Nah, kemudian jumlah produksi ini kita juga harus tahu kemampuan produksi kita itu berapa. Misalnya per hari itu bisa untuk 20 bungkus misalnya, ya monggo kalau mau itu tulis di sini. Nah, kemudian ada gambaran jual produk ini kemana. Nah, ini kalau di sini kantin sekolah, ya nggak apa-apa kalau memang mau mikirnya ke sana. Nah, kemudian yang kedua, kegiatan utama. Kegiatan utama itu apa? Kegiatan yang benar-benar mewakili produksi kita. Kalau kita tidak melakukan itu, kita tidak bisa produksi. Misalnya, kegiatan utama itu otomatis beli bayam. Nah, kalau kita nggak beli bayam kan mana bisa kita produksi gitu kan. Kemudian yang kedua, mungkin kegiatan utama itu menggoreng. Nah, menggoreng yang benar-benar tidak mudah kering atau keras. Nah, itu. Nah, tinggal di sini nanti tulis pelaksana tugasnya itu siapa yang harus tanggung jawab, yang diamanahi supaya produk ini bisa produksi dengan benar. Nah, kemudian kita bahas tentang sumber daya utama. Sumber daya utama itu apa? Ya otomatis yang dibutuhkan itu apa aja? Alat. Nah, kalau alat ini otomatis yang dibutuhkan ya jelas masalah kompor, masalah tabung gas atau penggorengan. Nah, itu yang kita isi rinci kira-kira butuh apa aja. Kemudian yang kedua masalah bahan. Nah, bahan itu otomatis masalah bayam, kemudian minyaknya, nah kemudian tepung misalnya. Nah, itu yang coba ditulis. Kemudian tenaga kerja. Nah, tenaga kerja ini otomatis orang yang bagian goreng atau orang yang bagian packaging. Nah, sekarang kita mulai nyoba bahas yang sebelah kanan setelahnya tentang target konsumen dan strategi penjualan. Nah, kalau masalah target konsumen tadi kan sempat disinggung, rupanya pengen jualnya itu di kantin sekolah. Nah, kalau kita bahas tentang target konsumen lebih spesifik lagi, kantin sekolah yang seperti apa, di mana, dan orangnya itu gimana. Nah, itu yang kita gali. Misal kalau di contoh sini otomatis kantin sekolah di desa Tegalsari. Nah, sudah tahu, oh rupanya mungkin Tegalsari ini, desa Tegalsari ini rumahnya orang ini. Nah, kemudian lebih spesifik lagi. Nah, sekolah di Tegalsari kan mungkin jaringan banyak. Yang mana kayak gitu. Nah, di sini makanya ada SD 1, SMPN 8 sama SMA 2. Nah, itu harus lebih spesifik lagi kan. Nah, kemudian sudah tahu sekolahnya, kemudian siapa sebetulnya yang diharapkan membeli produk kita. Nah, kalau di sini sebetulnya ya bisa aja ya, bisa siswanya, bisa gurunya, bisa orang tuanya yang mungkin menjemput. Nah, ini yang akhirnya tulis di sini. Nah, kemudian kita bahas tentang bagaimana promonya. Nah, kalau promosi terserah aja ya, yang jelas kita tahu harga jual kita. Nah, ini kalau harga jual kita jual contoh di sini 15.000, kemudian promo otomatis
Itu coba kita isi, kemudian baru kita bahas tentang masalah rencana keuangan. Nah, rencana keuangan ini balik lagi materi kemarin. Jadi biaya apa aja sih yang harus kita siapin? Pertama, biaya awal untuk memulai produksi. Jadi bisa masalah peralatan awal, kemudian bahan awal, ataupun marketing awal. Jadi yang berhubungan dengan yang awal-awal itu dikumpulin jadi satu. Kemudian baru kita mikir masalah biaya bahan baku langsung. Jadi bahan-bahan yang berhubungan dengan produksi langsung. Kemudian biaya tenaga kerja langsung. Nah, biaya tenaga langsung ini kalau misalnya punya pegawai ya dimasukin ada berapa, gajinya berapa. Kemudian kalau misalnya kerjaan sendiri ya jangan lupa naruh gaji diri sendiri juga, itu perlu. Kemudian biaya pendukung. Nah, biaya pendukung ini mungkin masalah plastik, kresek mungkin, atau bahkan biaya marketing yang dilakukan tiap bulan supaya produk kita itu dikenal sama orang. Nah, itu nanti dikumpulin semua, nanti akan ketemu biaya HPP dan kita bisa tahu biaya balik modalnya itu butuh berapa produksi. Nah, itu akhirnya kita tahu target jumlah berapa dan untungnya dari HPP dan harga jual itu kan ketemu untungnya berapa. Kemudian sudah ketemu butuh duitnya berapa aja. Nah, kemudian kita ngeliat sih dompet kita. Dompet kita tuh ada berapa. Nah, jangan-jangan nih kita pengennya jualan begini tapi duitnya tidak ada atau duitnya sedikit. Nah, nggak apa-apa, tulis aja biaya tabungan pribadi itu ada uang berapa. Nah, sisanya inilah mulai kita coba mikirkan dapat dana dari mana. Nah, akhirnya semua ini BMC-nya itu sudah mulai kita tulis satu persatu. Jadi kalau kita gabung BMC kita itu seperti apa? Nah, lihat ini ada di gambar ini. Jadi cara ngisi BMC kurang lebih seperti ini. Jadi ada nama, jenis usaha, deskripsi, dan sebelah sana. Nah, akhirnya kan udah tahu gitu, udah lihat sekilas begini ya, BMC itu seperti ini. Kita langsung ngerti, oh rupanya usahanya dia itu seperti ini. Nah, sekarang ini misalnya tiba-tiba ada masalah kayak corona seperti ini. Nah, sekolah itu harus libur. Nah, liburnya juga nggak jelas harus berapa lama. Nah, itu kan jadi masalah kan usaha kita, masa mandek. Nah, kita harus ada alternatif jualan produk kita itu harus bagaimana. Nah, misalnya nih kita akhirnya memikirkan ya sudah targetnya itu kita rubah, misalnya jualnya ke online. Nah, kalau misalnya ke online ya sudah, lihat nih BMC-nya yang sudah saya buat. Ini contoh aja ya. Ini akan kelihatan yang warna biru ini kita ada perubahan dibanding BMC yang sebelumnya. Jadi ini kelihatan kalau dari produk tetap sama ya. Kemudian kegiatan utama ada tambahan biaya marketing. Nah, kemudian sumber daya utama ada ketambahan ini alat packaging. Nah, packing ini mungkin misalnya butuh untuk kardus, nah atau wrap. Itu kan misalnya ngirim ke jasa ekspedisi yang supaya aman dan rapi, nah kan butuh ada tambahan lagi. Nah, itu bisa di situ. Kemudian ada tambahan tenaga kerja sosmed. Nah, sosmed ini seperti apa? Ya otomatis kan kita butuh tambahan orang yang bagian jawabin orang-orang kalau beli, entah lewatnya handphone atau lewatnya di komputer. Nah, itu harus dijawab. Nah, kemudian target konsumen. Nah, lihat nih, terus berbeda kan, awalnya itu ke kantin sekolah, sekarang kita berubah menjadi ke reseller online. Ya, sekilas-sekilas, jadi kalau kita main ngotak-ngatik BMC itu dengan satu halaman aja kita langsung udah mengerti perubahan-perubahan yang sedang dilakukan oleh teman-teman. Atau kita bisa ngotak-ngatik pengen
yaitu berbeda jualannya apa, sistemnya seperti apa, itu akan kelihatan semua dengan satu halaman. Nah, oke teman-teman, semoga ilmu yang dibagikan bermanfaat untuk teman-teman dan akhirnya bisa langsung teman-teman langsung praktekkan di usahanya masing-masing. Oke, salam sukses.